Sore teman-teman. Sore ini kita lanjut ya. Sudah buku Breaking the Habit of Being Yourself. Ini sudah lama kita rehat. Bang Aswar, monitor. Ya, Om. Monggo. Oke ya, lanjut. Selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi ya. Beda buku Breaking the Habit of Being Yourself. Kita cari lagi. Yes. Udah. Oke, kita masuk ke penciptaan kuantum ya. Kita masuk ke penciptaan kuantum. Bersyukur sebelum menerima hasil. Saya telah berbicara tentang menyelaraskan pikiran dan perasaan kita untuk mewujudkan hasil yang kita inginkan. Namun dalam prosesnya biarkan detail-detail peristiwanya muncul dengan sendirinya. Ya, ini merupakan lompatan iman, dan ini penting jika kita ingin mengganti kehidupan yang membosankan, yang prediktif dengan kehidupan yang menyenangkan, yang berisi pengalaman-pengalaman baru dan kejutan-kejutan kuantum. Ya, jadi memang kalau kita mau di dimensi kuantum itu, hasil itu kan hanya konsekuensi ya. Hanya konsekuensi dari kesadaran, niat, dan perhatian kita. Tapi kita harus membuat lompatan iman lainnya untuk mewujudkan keinginan kita ke dalam kenyataan. Dalam situasi apa biasanya Anda bersyukur? Anda akan bersyukur untuk keluargaku, rumah yang kumiliki, teman-teman, dan pekerjaan. Artinya, orang itu bersyukur untuk fakta. Ya. Jadi, biasanya itu syukur itu dikaitkan dengan fakta. Bersyukur atas fakta. Biasanya fakta yang disyukuri itu fakta yang positif. Fakta yang negatif itu nggak disyukuri. Ya, kebanyakan begitu. Secara umum kita bersyukur atas sesuatu yang sudah terjadi atau telah hadir dalam hidup kita. Ya, fakta. Anda dan saya selama ini telah dikondisikan untuk meyakini bahwa kita butuh alasan untuk bersukacita, butuh motivasi untuk bersyukur, butuh alasan untuk berada dalam kondisi cinta. Apalagi zaman COVID kayak begini, merasakan cinta biar nggak kena COVID. Pada akhirnya kalau kita begitu cara berpikirnya, yaitu diri kita menjadi bergantung pada realitas eksternal, realitas material. Ya kan? Jadi dibutuhkan alasan sehingga kita berbeda secara internal. Nah, ini model Newtonian juga ya. Model Newtonian. Kita masih ingat lah
Buat apa cita-citamu jadi polisi? Buat apa berbakti bagi nusa dan bangsa? Paradigma Newtonian gitu ya. Kalau ada di film barat itu, kenapa kamu mau jadi polisi? Ya karena saya bisa. Karena saya bisa memilih menjadi itu. Model baru realitas menantang kita sebagai para pencipta kuantum untuk mengubah sesuatu dari dalam diri kita, dalam pikiran dan tubuh, dalam pikiran dan perasaan kita, sebelum kita bisa mengalami bukti fisik dengan panca indera kita. Dapatkah Anda bersyukur dan merasakan emosi yang lebih tinggi terkait peristiwa yang Anda inginkan sebelum itu terjadi? Ini hanya soal kebiasaan. Dapatkah Anda mengimajinasikan realitas itu dengan sangat utuh, sehingga sekarang juga Anda sudah mengalami kehidupan masa depan itu? Terkait penciptaan kuantum, dapatkah Anda bersyukur atas sesuatu yang eksis sebagai potensi ya, dalam medan kuantum, hanya belum aktual dalam realitas saat ini? Jadi bersyukur atas potensi. Ya. Bersyukur atas potensi. Kalau kita bersyukur atas fakta, maka kita sedang terjebak dalam lingkaran sebab akibat. Padahal mestinya kita bersyukur karena diri kita mampu menyebabkan akibat, ya. Bahwa diri kita memberi dampak, bukan terdampak, bukan menerima dampak. Seperti itu. Ketika Anda bersyukur, artinya mensyukuri keberadaan diri yang memberi dampak, ya. Anda mengirimkan sinyal ke medan kuantum bahwa sebuah peristiwa sudah terjadi. Jadi ini rahasia, ya, saya kira. Dalam pengertian rahasia itu ilmu batin. Ilmu batin itu kan nggak ada yang nggak rahasia. Semua rahasia karena hanya kita sendiri yang mengalami. Ilmu batin itu semuanya rahasia karena kita sendiri yang mengalami. Nah, yang perlu disyukuri itu bahwa diri kita yang menyebabkan akibat, ya. Diri kita yang menyebabkan nanti mobil Rolls Royce itu parkir di halaman kita. Itu kalau bisa mensyukuri kayak begitu lumayan tuh. Saya bersyukur karena nanti diri saya yang akan mengakibatkan Rolls Royce itu parkir di halaman rumah saya. Bukan karena saya akan bersyukur kalau Rolls Royce datang di rumah saya loh. Penyebabnya siapa kok sampai datang? Kan saya. Mestinya yang disyukuri itu dulu. Saya bersyukur karena diri saya yang akan menyebabkan Rolls Royce itu parkir di halaman rumah saya. Jadi mensyukuri sebagai pemberi dampak. Ya. Ketika kita bersyukur, kita mengirim sinyal ke medan kuantum bahwa sebuah peristiwa sudah terjadi. Peristiwa apa? Memberi dampak. Memberi dampak. Semakin kuat diberi perhatian, maka dampaknya semakin besar. Dampaknya itu semakin kuat. Lama-lama dampak itu akhirnya akan faktual. Ya kan? Faktual. Datang Rolls Royce tahun
1920, nggak disebut tahunnya. Datang akhirnya beli lalu tahun 1920, lupa tadi sebut tahun. Mobil tua. Tahun 1920 itu bekas. Mobil zaman Firaun. Tahun 1920 itu apa? Gagang kacanya itu udah besar ya kayak palu. Biar nggak tegang ya. Tapi yang perlu diperhatikan itu ya bahwa bersyukur sebagai penyebab, bukan bersyukur karena diakibatkan, itu loh maksud saya itu. Ya, soal tahun-tahun itu kan soal selera ya. Soal tahun-tahun itu soal selera. Paling enggak kita dapatlah poinnya ya, bahwa bersyukur karena sebagai penyebab, bukan bersyukur karena diakibatkan. Itu kan poin pentingnya, toh. Ya. Ini kalau baca sendiri ini belum tentu ngerti maksudnya gimana ini ya. Ya, bersyukur karena jiwa kita yang menyebabkan itu nanti datang. Kalau bukan jiwa kita yang menyebabkan, berarti itu barang curian. Barang curian, titipan orang gitu kan. Ya, berarti kita tukang parkir gitu ya. Aduh. Oke ya. Ini poin penting ya. Kita tulis dulu. Bersyukur karena menjadi penyebab. Dan bersyukur karena diakibatkan oleh. Oke ya, ini dibedain apa pola syukurnya. Pola syukurnya dibedain. Jadi kalau menjadi penyebab itu ya sudah. Terus saja diberi perhatian, diberi atensi ya. Lama-lama datang beneran, tapi pastikan tahunnya gitu ya. Pastikan tahunnya. Lanjut. Rasa syukur lebih dari sekedar proses pikiran intelektual ya. Anda harus bukan merasa seakan-akan, memang ini masih kurang mantap terjemahannya nih. Masih merasa seakan-akan, gak jelas sih. Masih relatif. Anda harus memang ya, memang semua yang diinginkan hadir itu ya karena kita yang menariknya gitu. Memang kita menjadi penentu dia hadir apa enggak gitu kan. Penentu dia. Bahwa diri kita ini penentu. Kalau bukan saya menentukan, walaupun saya punya uang, saya enggak beli. Jadi bahwa diri kita itu penentu, bukan seolah-olah. Memang. Ya, ini ragu-ragu ini menerjemahnya ini. Ya merasa seakan-akan, please, memang. Kenapa sih? Kenapa ragu-ragu? Memang tanda petik, tanda pentung 3 kali. Jangan diubah-ubah maksudnya. Ya, memang. Nggak boleh ragu-ragu. Diri kita penentu ya. Penentu. Dan itu enggak, kalau meragukan itulah, terus apa gunanya punya diri? Hanya remahan rengginang gitu. Hanya barang sisa di alam semesta berarti.
Ya, toh? Jadi bersyukur karena diri kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi penentu apapun yang terjadi dalam pengalaman kita. Nggak canggih itu, ya canggih. Dan itu nggak boleh merasa seakan-akan. Memang, ya harus memang. Ya ini lainnya kita di beda buku kita bisa koreksi pokoknya. Yang kurang cocok rasanya kita coret. Tapi kalau yang beli buku nggak ikut beda bukunya nggak ngerti dia. Ya, nggak akan ngerti. Kemungkinan besar nggak akan ngerti wacana syukur itu karena menjadi penentu. Jangan penyebab lah, penentu aja. Jadi diprotes ahli syariat, ahli akidah nanti kita. Kalau penyebab itu Tuhan, penentu itu kita. Beda posisinya itu kalau di di kitab-kitab itu. Penyebab semua itu Tuhan, penentunya kita. Itu bisa dibuktikan. Mau mati sekarang, nah, bisa ditentukan. Potong lehernya. Bisa jadi penentu itu. Bisa jadi penentu. Ya kan? Jadi diri kita itu penentu ya. Penentu aja lah. Kalau penyebab itu takutnya diprotes ahli akidah. Nah, sesat lagi kita, disesatin lagi kita. Bersyukur sebagai penentu ya, jangan penyebab. Kalau ngaji di pondok kita langsung salah penyebab. Harusnya penentu. Kalau penyebab itu kan kreator. Kalau penentu itu determinan gitu ya, determinatornya itu. Penentunya. Kalau kita nggak mau kan nggak bisa dia hadir, ya toh. Walaupun dikasih gratis loh, oh nggak mau saya nggak mau. Nah, kita penentu. Oke ya. Kecerdasan universal dan medan kuantum. Tebak lagi. Saya berharap saat ini Anda telah menyetujui beberapa konsep dasar dari model kuantum bahwa seluruh realitas fisik pada dasarnya adalah energi yang eksis dalam jejaring maha luas yang saling terkoneksi dan melintasi ruang waktu. Jejaring ini, medan kuantum itu mengandung semua probabilitas yang bisa kita runtuhkan menjadi realitas melalui pikiran, pengamatan, perasaan, dan state of being kita. Tetapi apakah realitas hanyalah daya elektromagnetik yang dingin dan sekedar merespon saja? Apakah spirit hidup dalam diri kita sekedar sebuah fungsi biologi dan keacakan? Saya telah berbicara dengan orang-orang yang berpandangan seperti ini. Pada akhirnya diskusi mengarah pada dialog yang berjalan seperti ini. Dari mana asal kecerdasan yang membuat jantung kita terus berdetak? Itu bagian dari sistem saraf otonom. Di mana letak sistem saraf otonom? Otak. Sistem limbik, otak adalah bagian sistem saraf otonom. Dan di dalam otak, apakah ada jaringan-jaringan khusus yang bertanggung jawab menjaga jantung kita berdetak? Ya. Tercipta dari apakah jaringan-jaringan itu? Sel-sel. Tercipta dari apakah sel-sel itu? Molekul-molekul. Tercipta dari apa molekul-molekul itu? Atom-atom. Tercipta dari apakah atom-atom itu? Partikel-partikel subatom. Dan apa yang menyusun sebagian besar dari partikel-partikel subatom itu? Energi. Ya, akhirnya kan ketemu energi. Kalau yang mengetahui energi, ya saya. Ujungnya kan hari ini belum selesai. Yang mengetahui energi, ya saya. Berarti saya lah penentu segalanya itu ada atau tidak ada gitu ya. Ini masih kurang ini, aduh. Dan siapa yang mengetahui energi itu?
saya. Gitu harusnya. Nggak boleh tanggung-tanggung ini. Ketika kita sampai pada kesimpulan bahwa kendaraan fisiologis kita tercipta dari bahan yang sama dengan apa yang menciptakan semesta, dan orang-orang ini menantang gagasan bahwa menghidupkan tubuh adalah sebuah bentuk energi, bukan apa yang menghidupkan tubuh, sayanya ini loh, dianggap bukan energi loh. Justru saya ini yang paling besar energinya, penentunya gitu. Ya kan? Saya yang mengetahui itu justru penentu. Kalau nggak ada yang mengetahui, ya jadi mayat. Kok bisa kemudian penentunya itu dianggap bukan apa-apa? Kan kebalik gitu. Maka kita mesti bersyukur sebagai penentu. Tapi Bang, selama ini saya udah miskin. Lah itu kamu penentu miskin. Tapi Bang, saya udah miskin. Lah itu kamu penentu miskin. Nah, selesai kamu. Selesai udah. Selama ini kamu menjadi penentu miskin. Dalam bahasanya Desek itu, kamu menarik, kamu ya yang penarik kemiskinan itu. Kok sekarang suruh narik kekayaan nggak mau? Oh, ternyata menghasrati kemiskinan. Oh. Tapi Bang, selama ini saya sakit-sakitan. Nah itu kamu penentu sakit-sakitannya itu. Bukan Tuhan penghukum. Ya kan? Kita kan udah belajar buku Power Force. Nah, beli buku Power Force lagi nih akhirnya. Ya kan? Mesti beli buku Power Force biar lengkap bacaannya. Nabung. Biar lengkap. Tapi baca judulnya aja itu udah tenang gitu. Bahwa consistency itu penentu. Ya. Dia penentu. Nih, saya liatin judulnya aja. Langsung ya, screenshot. Ini nggak lama, ini langsung saya hapus. Nggak lama. Ini soalnya, ini. Ini satu, ini. Faktor penentu. Bukan penyebab ya. Nah, dulu saya konsultasi sama ahli akidah, kamu bilang penyebab, tak blokir buku menyebabkan kesesatan. Oh ya, siap. Penentu. Oke ya. Nah, ini tak hapus. Cepat-cepat screenshot. Nah, hilang. Sulapan. Oke ya. Jadi bagaimana mungkin kita mengabaikan ya penentu itu yang meliputi seluruh aspek fisik maupun non fisik, ya kan? Bagaimana mungkin itu? Itu kan berarti lebih mahal mobilnya daripada penentunya loh. Gimana sih logikanya? Kan lebih mahal penentunya. Dulu kami di training untuk punya keinsafan, kesadaran penentu ini. Jadi dulu itu di training gini sama Mbak. Pokoknya doa saya ini hanya 1%-nya, tapi ini penentu. Ya kamu kan usahanya 99%, tapi doa saya ini penentunya ini ya. Begitu ya Mbak? Iya, kalau nggak 1% nggak jadi. Itu doa guru itu. Walaupun cuma amin, itu penentunya tuh. Itu di training begitu sama Mbak. Oke, dihargai usahamu 99,9%. Oke, tapi penentunya amin ini yang terakhir. Itu di training begitu gitu. Di training. Oh ya. Jadi jangan main-main dengan penentu. Kalau tidak ada yang amin, itu nggak jadi. Itu hanya keacakan saja. Tidak ada keteraturannya. Nggak ada yang aminin. Itu dulu selalu Mbak itu selalu bilang begitu. Pokoknya ini usahamu sehargai 99,9%, tapi penentunya 0,1%-nya ini.
Lah jiwamu belum terregister ya. Hanya modal otot, hanya modal karet gitu. Saya ingat betul itu, saya digituin. Jadi jangan main-main sama penentu ya. Nah sekarang itu penentunya diri kita gitu kan. Lambang nggak ada, terus penentunya ya kamu sendiri. Penentunya. Soalnya kok Mbak ini kok pede banget gitu ya. Ya penentu aku. Ya emang saya aminin, tapi itulah yang membuat genap. Membuat itu menjadi terjadi. Penentu. Gitu ya. Jangan sampai kita mengunggulkan, menempatkan yang 0,001 ini sebagai penentu kesyukuran kita loh. Hidup kebolak-balik. Dirinya penentu malah dia malah fakta yang penentu. Itu harus disembuhin dulu itu. Harus disembuhin. Lama itu kalau tinggal di PCI suruh Budia 5 tahun. Lah kebalik ya. 5 tahun Budia wes. Dua penentu soalnya. Jika yang bukan apa-apa saja mengandung gelombang-gelombang energi membawa informasi, apalagi penentunya loh. Itu kan PLN-nya tuh. Jika kabel-kabel aja itu yang di rumah ini membawa muatan listrik, apalagi PLN-nya. Kok iso loh? PLN-nya nggak dianggap. Itu kalau yang begitu, pokoknya kalau Budia lama, Budianya itu dah. Lama dia udah. Penentunya kan sumber, unlimited. Tapi itu ya hanya bisa dialami oleh 500 ke atas. Di bawah 400 tuh yang masalah itu virus. Dirinya korban dari virus. Ya jadi lebih besar muatan setrumnya virus daripada dirinya. Yo, apa sih? Kok bisa gitu loh? Lebih besar setrumnya virus daripada dirinya. Padahal virus itu LOC-nya nggak cukup 1. Tapi kan setrumannya stabil. Mati juga itu yang palsu. Lah yang hidup nggak punya setrum, di setrum 0,1 yang mati lama-lama 14 hari. Soalnya yang mengalami kan nggak punya setrum. Virusnya istiqomah. 0,1 titik-titik habis paru-paru. Iya, 0,1 loh setrumannya. Yang mengalami nggak punya setrum, ya mati. Ya Allah. Nah itulah ya. Gara-gara pola pikir objektif. Ini ada yang WA ini. Kalau 5 tahun dia di PCI kerja apa? So, nyikat-nyikat apa gitu loh. Nyuci piring, pokoknya biar insaf. Wah, so lebih punya setrum virus daripada dirinya itu loh. Virus punya setrum. nyambel ya kalau nggak ada setrumnya nggak jadi, kurasa mayat. Anyep. Nyambel itu harus ada setrumnya gitu. Ya kan? Mana nggak ada setrum, dimakan sama virus sudah. Oke ya. Mana itu tadi ya, ini gara-gara virus ini. Dan karena energi adalah dasar dari seluruh realitas fisik, kecerdasan yang baru saja saya deskripsikan pada Anda telah mengorganisasikan dirinya sendiri menjadi materi. Jadi molekul-molekul itu memadat menjadi tulang, itu karena ada setrum dari diri gitu. Coba aja kumpulin. Coba aja gitu, simpan.
biji duren di dalam botol, nggak terhubung dengan setrum, ya nggak bisa tumbuh, mati itu. Tapi coba tanam di tanah, terhubung dengan setrum, dengan keseluruhan, hidup dia, hidup. Kayak gitu ya. Jangan sampai kebalik-balik pokoknya. Udah udah ikut beda buku Letting Go, Power Force, terus Divine Matrix, dengar berita mbak-mbak cucunya kena virus malah demam, ya gimana sih? Gimana itu? Udah ikut beda buku macam-macam loh. Dengar berita, wah kemarin cucuku meninggal karena virus. Kok masih bisa demam? Kok masih bisa demam gitu? Aduh, aduh. Gimana coba? Ya, mengalami dualitas ya. Teralienasi setrumnya. Konslet. Ya. Setrum dia teralienasi gitu ya. Akhirnya jadi kabel. Nah, aduh, ya ini pokoknya tuh. Makanya biar setrumnya ini dekat-dekat sama yang sudah nyala setrumnya gitu ya. Yang sampai kalah mental sama yang belum kuliah di Matrix loh ya. Bahaya kalah mental. Kilaf di ini yang udah ikut MTLOC loh. Yang udah ngobrol di villa apa itu? Yang di Mojokerto itu. Trawas loh, udah kopdar di Trawas. Villa PCI. Masih kena mental ya. Udah di Trawas bola-balik sampai jalan Trawas itu tipis. Mana kayu nih? Masa merasa nggak punya setrum? Aduh. Oke ya. Jadi kuantum itu kesadaran bahwa saya ini penentu loh, bawa setrum loh. Bawa setrum dia itu. Bawa setrum. Tapi itu sesuai LOC setruman ya. Kalau LOC 400 ya dibentak istri ya hilang setrum. Dibentak istri hilang setrumnya. Soalnya aduh. Kalau 500 dibentak itu malah tambah kuat setrumnya. Hati-hati. Pokoknya untuk Kak Ayu itu, Bang Yuyut jangan dibentak dulu. Jangan dibentak dulu ya. Nah, hilang setrumnya angel connect gitu. Langsung tahu aju itu langsung. Pokoknya kayu jangan bentak Kak Yuyut dulu ya. Jangan dibentak dulu soalnya nyambungnya angel itu. Kalau ada 500 semakin dibentak itu semakin menyala setrumnya. Ya bodoh itu kan nggak punya setrum. Mencolot. Langsung konslet langsung. Jangan dibentak dulu, susah kembalinya setrumnya. Jauh, mana PPKM lagi. Harus ke Semarang dulu. Wah kayu ini. Aduh. Alhamdulillah ini dapat kontrak. Aduh. Langsung lunglai. Jangan dulu Kak, tunggu 500. Ya kalau 500 dibentak tiap hari makin menyala itu. Makin menyala. Tapi kalau 400 jangan dulu. Ntar nggak balik-balik rumah nanti. Alhamdulillah. Kontrak datang. Wah, dari High House. Aisyah. Wah, alhamdulillah. Ini. Sip.
Oke ya. Iya, ada setrumnya. Ketawa-ketawa kontrak datang, ada setrum. Iya, pokoknya Kang Yuyut diselamatin dulu lah ya. Jangan dibentak ke setrumnya, konslet langsung. Oke ya. Pikirkan percakapan sebelum itu sebagai sejenis template bagaimana kecerdasan ini menyusun realitas. Medan kuantum adalah energi potensial, dia potensial, tak terlihat, tak kasat mata, yang mampu mengorganisasi dirinya sendiri dari energi ke partikel subatomik sampai menyusun segalanya gitu ya. Sampai menyusun segalanya. Dari sudut pandang fisiologis, energi ini mengorganisasikan molekul-molekul menjadi sel, jaringan, organ, dan seterusnya. Makanya kalau setrumannya itu nggak ada, dia bubar lagi, ambiar lagi gitu. Jadi mayat terurai kembali, ya tuh, terurai kembali. Dengan kata lain, energi potensial ini menurunkan dirinya sendiri sebagai frekuensi dari pola-pola gelombang hingga dia terlihat solid atau padat. Kayak pelangi itulah ya. Dari pelangi menjadi gas, ya kan? Dari gas menjadi zat. Ya, itu ada di kita selekta itu, terangkan dengan bagus. Kecerdasan universal inilah yang menghidupkan medan dan semua yang ada di dalamnya, termasuk Anda dan saya. Kekuatan ini adalah pikiran universal yang juga menghidup setiap aspek dari semesta material. Kecerdasan ini menjaga jantung kita tetap berdetak, lambung tetap mencerna makanan, dan kalau ketemu mbah-mbah nggak kena mental. Serta mengawal reaksi kimia yang tak terhitung banyaknya per detik di setiap sel. Selain itu, kesadaran yang sama ini mendorong pepohonan untuk mencetuskan buah. Bukan mencetuskan sih ya. Memunculkan buah. Ya, memunculkan itu. Dan menyebabkan galaksi-galaksi yang jauh terbentuk dan hancur. Ya, tak? Ini kan consciousness, ngomongin consciousness, energi kesadaran. Masalahnya kita selama ini memahami energi itu dari yang material gitu. Karena eksis di setiap tempat dan waktu, dan kekuatannya meliputi dan merembesi diri kita dan sekitar kita, kecerdasan ini bersifat personal sekaligus universal. Seperti itu. Itu dulu ya, nanti kita ngakak ini soalnya barusan kontrak masuk, harus tanda tangan dulu. Oke ya, terima kasih. Udah jadi ngobrol siang-siang kita. Sore-sore. Sore-sore. Ini kayaknya bagus nih Mas Camim, rekamannya disebarin aja gitu. Siap kan. Disebarin se-Indonesia lah kalau bisa. Kasih Pauki, biar dimasukin lagi antara news. Kasih Pauki. Biar nyetrum. Oke ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Ntar malam kita ada sebut saja mawar ya teman-teman. Jam 7 insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.